Dia 5 tahun kerja di sini, ya digaji, dikasih makan, enak kan? Nggak ganti-ganti orang gitu maksudnya. Tapi apakah semua karyawan tuh akan seperti ini karakter? Yang kerja mereka, bukan Anda. Nih, mereka yang nyuci mobil, jadi mereka yang dapetin duit. Jadi bukan Anda sebagai owner kerja, bukan. Kalau Anda bisa memanage mereka, Anda dapat duit banyak. Halo, jumpa lagi dengan video Emos Jakarta, video YouTube yang membahas tentang cuci mobil, salon mobil, semua tentang usaha cuci mobil dibahas di channel YouTube-nya Emos Jakarta. Ada sesuatu yang menarik yang saya mau bagikan melalui channel Emos Jakarta, masih terus berkaitan tentang tantangan atau dan segala macam sejenisnya yang ada di cuci dan salon mobil. Baik, mohon maaf ini sedang dalam perjalanan, jadi ya kita buat video seperti ini. Mungkin audionya tidak sempurna, tapi oke lah, kita akan pastikan bahwa informasinya nanti bisa membantu kita, membantu untuk Anda khususnya yang pemula-pemula buka usaha cuci mobil. Beberapa hari ada yang tanya, ada yang komentar, ada yang WA, ada yang telepon, tetap terus membahas tentang bagaimana membuka baru. Yang paling banyak ditanyakan adalah masih tentang peralatan, setup tempat. Nah, itu masih umum, sifatnya umum sekali. Tapi tahukah Anda bahwa ketika kita buka usaha cuci mobil, yang paling mudah dan yang paling enak dikerjakan adalah setup alat, membeli alat, dan sejenisnya. Untuk perkara tekniknya itu paling mudah, itu di usaha cuci mobil. Jadi seharusnya mindset Anda, pola pikir Anda tidak memusingkan modalnya berapa, dan tidak memusingkan pakai alat apa. Itu harusnya tidak pusing, karena itu sudah sangat mudah untuk dikerjakan. Oke, Moser, telepon yang masuk. Beberapa calon pengusaha cuci mobil bahkan tidak memperhatikan siapa yang mau mengerjakannya nanti. Tidak memperhatikan konsep apa yang saya mau jual di karmo saya. Tidak memperhatikan terus apalagi nanti strategi marketingnya, apalagi tidak memperhatikan keluar masuknya orang nanti seperti apa, mengantisipasinya. Tidak, orang masih terus terjebak pada teknik, yaitu peralatannya apa yang mau digunakan, terus listriknya berapa. Tidak salah memang ketika kita mau belajar buka usaha, kita mau fokus pada itu dulu, itu tidak salah. Tapi saya mau mengajak kita sebenarnya untuk kita terus menerobos pikiran kita bahwa hal itu sebenarnya sangat mudah. Hal yang paling mudah ketika modal Anda sudah siap, dana Anda sudah siap untuk
membuka usaha cuci mobil, harusnya itu sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Ya kan? Saya kasih contoh kepada Anda. Modal saya misalnya untuk membuka usaha baru itu, untuk peralatan saya sudah siapkan 200 juta. Ya kita sesuaikan saja 200 juta, kita sesuaikan berapa hidrolik. Terus apa peralatannya? Itu kan banyak sekali, nanti Anda bisa temui, Anda bisa cari di internet, banyak sekali peralatan-peralatan itu. Nah ini kan contoh yang paling mudah sebenarnya. Ketika Anda sudah siapkan modalnya, peralatan apa, setupnya bagaimana, itu pasti akan dituntun nanti Anda sama penjual-penjualnya. Memang tidak gampang, kadang ada juga yang mungkin tidak sesuai nanti harga dengan kondisi barang. Itu mungkin yang perlu Anda pelajari. Di situ yang Anda harus belajar. Tapi penjual peralatan cuci mobil di Indonesia ini sudah banyak sekali, ya Mas. Jadi Anda harusnya bisa compare saja, tanpa harus deal dulu. Anda bisa compare sebenarnya, bandingkan sing peralatan A, peralatan B, peralatan C, kelebihannya apa, harganya bagaimana. Ini harusnya kan sudah jadi perbandingan dari tiga nama penjual alat cuci mobil dan cuci motor ini aja Anda sudah tahu. Jadi tidak perlu dipusingkan, karena ini bagian yang paling mudah. Nah, terus bagian yang paling nggak mudahnya apa Pak? Nanti kita masuk setelah ini ya. Jadi bahkan nanti sebentar saya akan coba wawancarai anak-anak. Apa dan bagaimana nanti Anda yang akan Anda temui ketika Anda sudah buka usaha cuci mobil, ya. Kemudian yang tidak kalah penting, sebelum kita masuk poin yang paling berat untuk kita permasalahan-permasalahan cuci mobil yang mau saya sampaikan kali ini adalah memang pemilihan lokasi itu juga sangat berpengaruh, Mas. Jadi ada beberapa yang bertanya kepada saya melalui chattingan, WA dan lain sebagainya. Bertanya kepada saya, Pak, dengan jumlah mobil yang 200 sampai 400 per hari itu bagaimana menurut Bapak kalau saya buka usaha cuci mobil? Sebenarnya ini pertanyaan yang bagus menurut saya. Jadi ketika Bapak Anda nanti mau buka usaha cuci mobil, ada 400 kendaraan yang lewat dalam satu hari. Tergantung lagi target Anda ini berapa. Jadi kembali lagi ke target Anda. Misalnya target saya satu hari dari 400 itu 20 mobil Pak, 20 mobil ya. Ini kalau menurut saya sih, dari analisa saya, pengalaman yang sudah saya kerjakan, dari 400 mobil yang lewat itu mungkin kisaran 10, ya paling kencang 20 mobil yang nyuci dari 400 kendaraan. Ini analisa saya. Itu sudah pasti Pak. Enggak ada analisa seperti ini, rumusnya itu pasti enggak. Jadi kadang nanti bisa Anda temui 30, 40, kadang 5, kadang 10. Jadi tidak menentu, tapi kita mau pukul rata lah. Estimasi saya ya atas bawahnya 15, 10 sampai 20. Jadi kalau dari 400 mobil target Anda itu nanti 20 mobil, ini bisa Anda penuhi target ini. 400 motor dan mobil 400 ya, 420 mobil dan motor bisa Anda terpenuhi. Nah, sesuaikan lagi dengan modal yang Anda miliki. Ada modal yang Anda keluarkan.
Kira-kira dengan omset 20 mobil dan motor ini cukup nggak untuk menutup operasional? Cukup nggak dengan modal yang saya keluarkan? Ini juga penting, perlu Anda perhatikan. Tapi kita bicara 400 mobil per hari yang melewati calon usaha yang Anda dirikan, target Anda di atas 100 mobil, ini Anda tidak akan mendapatkan. Saya bisa kasih buktinya. Saya bisa kasih buktinya bahwa Anda tidak akan mendapatkan ini 100 mobil itu jika 400 mobil yang lewat per hari. Tidak. Kalau Anda mau tahu kendaraan yang lewat di ujung Menteng, kendaraan yang lewat di Sunter, kendaraan yang lewat di Matraman, itu ribuan, bahkan puluhan ribu setiap hari. Bahkan puluhan ribu embosser setiap hari yang lewat. Jadi cuman sehari yang nyangkut, yang nyuci mobil biasanya ya cuman berapa? 200 paling banyak, 150, 100 dari puluhan ribu mobil. Nah, bayangkan kalau Anda tadi yang lewat, analisa Anda, hitungan Anda itu cuma 400 mobil. Jadi nggak ketemu kalau target Anda 50 sampai 100. Begitu ya, itu yang sangat penting sekali. Nanti kita masuk pada poin yang sangat-sangat umum, tapi sangat susah. Oke, jadi yang paling utama yang saya mau bagikan di konten ini adalah mengenai sumber dayanya. Makanya dari awal tadi saya belum membahas sumber daya atau yang kerja-kerjanya. Karena ini yang akan menjadi masalah selama Anda buka usaha cuci mobil. Selama Anda masih menjalankan usaha cuci mobil, masalah yang akan Anda temui nanti bukan hidroliknya, bukan terus kompresornya, bukan itu saja. Tapi yang masalah yang akan Anda temui nanti adalah tentang SDM-nya. Ini kayak gini. Ini kayak gini nanti akan jadi masalah bagi Anda semua. Nah, nanti saya tanya tuh persoalannya ya, kadang bangun siang, kadang pulang, kadang minggat, nggak pamit, kadang bandel, kadang korupsi, semuanya lengkap mereka ini. Jadi ini yang harus menjadi perhatian bersama sebenarnya. Nanti saya kasih tahu contoh-contoh kasusnya dalam mengelola mereka itu apa, terus kesulitan-kesulitannya apa, saya kasih contoh kasusnya. Makanya berkali-kali saya sampaikan kepada Anda bahwa coba dipastikan dulu siapa yang mau kerja. Dipastikan dulu siapa yang mau menjalankan usaha Anda. Jangan mengandalkan 1-2 orang, karena kalau cucian mobil, kita bicara cucian mobil yang hidroliknya mungkin ada 3 atau 4, begitu cuman ada 4 orang ya pasti nggak jalan. Kalau ada cucian mobil yang besar gitu membutuhkan tenaga berapa? Ini aja berapa orang di sini? Ini contoh di Mampang ini ya. Di Mampang ini perlu sekitar hampir 25 orang. Bagaimana Anda mengelola 25 orang itu? Kan itu yang perlu Anda pikirkan. Bagaimana kasih uang makannya? Bagaimana kasih fasilitas untuk tidurnya? Jadi bukan hanya melulu tentang duit saya sudah cukup untuk alat dan lain sebagainya. Enggak. Ini yang perlu Anda perhatikan. Ini yang perlu Anda perhatikan. Nanti saya akan tanya-tanya nih. Mereka itu saya tanya. Ini ada lagi nih, kalau konsepnya sudah benar, ada security itu. Satpam itu juga perlu dibayar. Satpamnya ada berapa di sini? Ada 3. Satu orang kalau bayarnya 2 juta berarti harus 6 juta untuk bayarannya aja. Kalau bayarnya 1 juta harus 3 juta. Kalau bayarnya 1,5 harus 4,5 juta. Itu belum makan dan belum lain sebagainya. Itu yang harus Anda pikirkan, bukan sekedar alat saja. Ya, ini saya tanya-tanya nih nanti sama ini orang ini. Ini contoh nih. Kamu udah berapa lama di Embos? 5 tahun lebih, Pak. 5 tahun. Ini 5 tahun yang nggak pernah pulang-pulang. Anda akan bagus kalau jumpai karyawan seperti ini. Dia 5 tahun kerja di sini, ya digaji, dikasih makan, enak kan? Nggak ganti-ganti orang gitu maksudnya. Tapi apakah semua karyawan itu akan seperti ini karakternya? Enggak kan? Kamu banyak kan teman-temanmu yang baru 1 bulan pulang, ada nggak? Banyak. Ada yang baru 3 hari pulang, ada nggak? Ada yang di sini bikin cuman berantem apa, kayak nggak niat kerja, ada nggak di sini? Ada kan? Nah, seharusnya itu yang jadi fokus Anda untuk mengelola usaha cuci mobil. Ini kalau Anda temui orang yang seperti ini,
misalnya Anda punya satu cabang tapi orangnya seperti ini, enak. Orang seperti ini ada 10 aja, 5 tahun nggak pulang-pulang ada orang 10, enak nggak? Enak, nggak pulang-pulang, 5 tahun kerja di sini nggak ganti-ganti orang, jadi makin kesini makin bisa. Tapi apakah 10 orang itu nanti seperti itu semua, misalnya karyawan dari 10? Enggak. Ini dari sekian banyak yang di Mampang ini juga banyak yang baru. Yang lama, yang 5 tahun ada berapa di sini? Cuma 3 orangan lah. 5 tahun? Ya. Ada yang 5 tahun? Dari sini orangnya ada berapa? 25? 21 orang. Yang 5 tahun 3? Ya. Berarti yang 18? Baru semua. Baru-baru. Ada yang sudah keluar belum selama sebulan di sini? Belum. Keluar. Udah. Berapa orang? Sekitaran 4 dan 5. Oh, ada yang sudah. Yang masuk ada lagi nggak? Berapa? Ya, satuan. Satu, Dua. 2. Ya. Itu yang baru gitu. Yang keluar ada berapa? Yang keluar kemarin 4, Pak. 4. Tuh. Ini yang harus Anda temui itu seperti ini nanti. Keluar, Anda harus siapkan bayarannya. Kadang baru datang semalam terus pulang lagi. Ya, begini yang Anda temui. Jadi sekali lagi Anda tidak salah bicara tentang alat-alat enggak. Tapi ini loh fokus yang perlu Anda perhatikan tuh ini. Ini karyawan kayak gini. Karena yang cari duit itu mereka yang kerja, bukan Anda. Yang kerja mereka, bukan Anda. Nih, mereka yang nyuci mobil, jadi mereka yang dapetin duit. Jadi bukan Anda sebagai owner kerja, bukan. Kalau Anda bisa memanage mereka, Anda dapat duit banyak. Itu kuncinya. Oke lah Emoser ya, mungkin itu saja video kali ini. Jadi intinya dari video yang saya bagikan ini adalah bahwa nggak apa-apa sih, saya nggak menyalahkan sekali atau nggak mengharuskan untuk tidak memikirkan tentang peralatan dan lain sebagainya. Bukan itu masalahnya. Jadi nggak masalah Anda mau belajar dulu tentang itu, nggak masalah. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa bukan hanya itu. Tapi setelah Anda mungkin nanti belajar tentang peralatan, setup tempat dan lain sebagainya, Anda juga harus pikirkan bagaimana orangnya, siapa yang mau kerja, itu juga sangat penting. Sangat-sangat penting bagi Anda. Jadi seperti yang saya bilang tadi, nanti keluar masuknya orang, terus untuk gaji mereka, bagaimana sistemnya, bagi hasilnya bagaimana, membuat mereka betah bagaimana, supaya tidak korupsi bagaimana. Nah itu yang perlu Anda pikirkan. Karena untuk mendirikan car wash itu sangat mudah ketika Anda punya modal. Tapi untuk menjalankannya itu yang perlu skill. Ini sekali lagi ya, jadi mendirikan car wash itu gampang, siapapun bisa. Anda punya uang berapa miliar, dirikan car wash bisa. Tapi untuk menjalankan car wash tidak semua orang bisa menjalankannya. Ini yang paling penting untuk kita sadari bersama. Jangan lupa di subscribe channel Emos Jakarta, terus nyalakan lonceng notifikasinya. Emos, tempat yang tepat untuk merawat mobil Anda.